Selamat datang di video tutorial dengan materi analisis sumber dan penggunaan modal kerja oleh kelompok 3 semester 4 kelas C5. Dengan anggota kelompok berjumlah 6 orang, yaitu yang pertama ada Randy Sengkei, Andini Suhardi, saya sendiri Fadli Saleh, Novia Kokali, Julio Lego, dan Kesha Imbang. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi ada 6 topik penting yang akan kita bahas seputar analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian tujuan, faktor, sumber, penggunaan, dan terakhir laporan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Ya, roadmap pertama kita, pengertian dana dan modal kerja. Dalam praktiknya, dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu dana pinjaman maupun dana dari modal sendiri, dipakai untuk dua keperluan penting. Yang pertama adalah keperluan investasi, dan yang kedua adalah keperluan untuk membiayai modal kerja. Untuk keperluan investasi, dana digunakan untuk membiayai atau membeli aktiva tetap yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara berulang-ulang. Sebagai contoh adalah pembelian tanah, bangunan, dan kendaraan. Sedangkan untuk keperluan modal kerja, dana dipakai untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembayaran gaji, upah, dan pembelian bahan baku. Dalam praktiknya, selain kita perlu mengetahui tentang keperluan investasi dan keperluan pembiayaan modal kerja, kita juga perlu mengetahui tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Apa itu? Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan suatu bentuk analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana tersebut, yang tentunya berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Arti yang lebih simpelnya merupakan suatu bentuk analisis terkait dari mana sajakah sumber-sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan dan dana-dana tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Pada dasarnya, dana yang dibutuhkan oleh perusahaan sudah cukup banyak tersedia, dan untuk memperolehnya sendiri relatif tidak sulit selama memenuhi persyaratan yang telah ada. Hanya saja dari berbagai sumber dana yang ada itu perlu dilaksanakan seleksi terlebih dahulu. Dalam hal ini artinya pemilihan sumber dana yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Di samping itu juga perlu dipikirkan lebih lanjut tentang rugi untungnya penggunaan sumber dana yang akan dipilih. Dalam praktiknya, dana atau fund ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah dana yang dianggap sebagai kas, yang kedua dana dianggap sebagai uang yang tersimpan dalam bank, yang ketiga dana yang dianggap sebagai modal kerja, yang keempat dana dianggap sebagai seluruh aktiva perusahaan, yang kelima adalah dana dianggap sebagai aktiva yang setara atau memiliki sifat yang sama dengan kas. Yang pertama, dana sebagai kas itu memiliki arti bahwa dana perusahaan itu dapat dianggap berupa kas yang ada di neraca perusahaan yang dapat digunakan kapanpun perusahaan membutuhkannya. Yang kedua, dana yang tersimpan sebagai uang di bank memiliki arti bahwa uang yang ada di bank yang tersimpan dalam bentuk rekening, baik rekening giro maupun rekening tabungan, dapat dianggap sebagai dana. Mengapa demikian? Karena sewaktu-waktu, kapanpun dibutuhkan dapat ditarik melalui teller ataupun ATM. Yang ketiga adalah dana yang dianggap sebagai modal kerja, memiliki arti bahwa dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional perusahaan dalam jangka pendek. Dan yang keempat, dana yang dianggap sebagai seluruh aktiva memiliki arti bahwa seluruh kekayaan perusahaan itu dapat dianggap sebagai dana. Dan yang terakhir, dana yang dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas, sama dengan pengertiannya itu sendiri, memiliki makna bahwa seluruh aktiva yang memiliki sifat yang sama dengan kas itu dapat kita katakan sebagai dana. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Diartikan sebagai investasi dalam aktiva lancar, seperti kas, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Kelemahan konsep ini adalah pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau utang jangka pendek atau pemilik modal. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja.
Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut dengan modal kerja bersih atau net working capital. Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya meningkatkan perolehan laba. Selanjutnya ada jenis modal kerja. Pada jenis modal kerja ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jenis modal kerja kotor, dan yang kedua ada jenis modal kerja bersih. Apa itu modal kerja kotor? Modal kerja kotor adalah semua komponen yang ada pada aktiva lancar secara keseluruhan sering disebut dengan modal kerja. Artinya, mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan kesediaan, serta aktiva lancar lainnya. Nilai total komponen aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. Sedangkan modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar yang dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar terdiri dari utang dagang, utang wasel, utang bank jangka pendek, yaitu 1 tahun, utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada arti penting dan tujuan modal kerja. Jadi, modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan, di mana manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, dengan terpenuhinya modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan akibat tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang diinginkan. Kecukupan modal kerja juga merupakan salah satu ukuran kinerja manajemen. Secara umum, ada 5 arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan. Antara lain yang pertama ada manajemen modal kerja. Jadi kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada aktiva lancar separuh dari total aktiva. Artinya investasi dalam aktiva lancar cepat dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Yang ketiga ada aktiva lancar adalah modal kerja. Jadi, dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar, yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih 50% dari total aktiva. Yang keempat ada modal kerja amat penting bagi perusahaan kecil. Jadi bagi perusahaan kecil yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal dengan modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka panjang seperti utang dagang, utang bank, 1 tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Yang kelima ada hubungan erat pertumbuhan penjualan dan kebutuhan modal kerja. Jadi, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan, piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya. Apabila terjadi penurunan penjualan,
akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Kemudian ada beberapa tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama ada guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat ada memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Yang kelima ada memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Dan yang ketujuh, ada melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya aktiva lancar serta tujuan lainnya. Selanjutnya C, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal kerja. Sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan, terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja, harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama, jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan tingkat perputaran sediaan. Kita masuk pada jenis faktor yang pertama, yaitu jenis perusahaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. Kemudian faktor yang kedua, syarat kredit. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil beberapa kali untuk jangka waktu tertentu. Kemudian faktor yang ketiga, waktu produksi. Waktu produksi artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan. Faktor keempat, tingkat perputaran sediaan. Pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, kebutuhan modal akan kerja semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dibutuhkan perputaran sediaan yang cukup tinggi agar memperkecil risiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan sediaan. Selanjutnya bagian D, sumber modal kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Namun, dalam pemilihan sumber modal harus diperhatikan untung ruginya sumber modal kerja tersebut. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan dari jumlah pasifa. Seperti yang kita telah lihat pada samping kiri saya, ada beberapa sumber modal kerja yang dapat kita gunakan. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan maksudnya adalah pendapatan atas laba yang diperoleh pada periode tertentu. Kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga.
Keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang ketiga, penjualan saham, yang artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual ke berbagai pihak. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Pada penjualan aktiva tetap adalah penjualan aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Yang kelima, penjualan obligasi. Artinya, perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Dalam dunia perbankan, ada yang dikhususkan untuk digunakan sebagai modal kerja, walaupun tidak menambah aktiva lancar. Yang ketujuh ada dana hibah. Dana hibah ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dan yang terakhir atau yang kedelapan ada sumber lainnya. Selanjutnya, di bagian kanan saya dapat disimpulkan bahwa secara umum kenaikan dan penurunan modal kerja disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, adanya kenaikan modal atau penambahan modal pemilik atau laba, dan yang kedua, adanya pengurangan aktiva tetap atau penjualan aktiva tetap, dan yang ketiga adanya penambahan utang. Setelah memperoleh modal kerja yang diinginkan, tugas manajer keuangan adalah menggunakan modal kerja tersebut. Artinya, penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat sesuai dengan sasaran yang diinginkan dicapai perusahaan. Penggunaan modal kerja. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasifa. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk: yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan lain-lain. Arti dari itu adalah perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji, upah, dan biaya lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku. Maksud dari itu adalah pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagang untuk dijual kembali. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Maksud dari itu adalah pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga namun mengalami kerugian, hal ini akan mempengaruhi modal kerja dan segera ditutupi. Yang keempat, pembentukan dana. Yang dimaksud dari pembentukan dana adalah pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Yang kelima, pembelian aktiva tetap. Yang dimaksud dari itu adalah pembelian ini akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang. Maksud dari itu adalah adanya pembayaran utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Yang ketujuh, penarikan kembali saham yang beredar. Yang dimaksud dari itu adalah perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dengan alasan tertentu, dengan cara membeli kembali baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Yang terakhir yaitu pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Maksud dari itu adalah pemilik perusahaan mengambil barang atau uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam hal adanya pengembalian, keuntungan, atau pembayaran dividen oleh perusahaan. Dalam prakteknya, modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi: yang pertama, pembelian barang dagang dan bahan lainnya secara tunai. Yang kedua, pembelian surat-surat berharga secara tunai. Dan yang ketiga, perubahan bentuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Perolehan modal kerja dari berbagai sumber yang telah dipilih, serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama periode tertentu oleh perusahaan
perlu dibuatkan suatu laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sang manajer keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, seorang manajer keuangan nantinya akan membuat suatu laporan yang dikenal dengan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini adalah laporan yang menggambarkan perubahan ataupun perputaran modal kerja suatu perusahaan selama periode tertentu. Dan sekaligus laporan ini menunjukkan suatu kinerja manajemen dalam mengelola modal kerjanya. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini biasa disebut dengan laporan perubahan modal kerja. Laporan ini dikenal juga dengan nama Statement of Fund atau Statement of Financial Change. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perubahan modal kerja ini disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan-perubahan ini harus dinyatakan dalam suatu laporan yang dikenal dengan laporan perubahan modal kerja. Laporan perubahan modal kerja ini akan menyajikan yang pertama, posisi modal kerja per periode, yang kedua, perubahan modal kerja, yang ketiga, komposisi modal kerja, yang keempat, jumlah modal kerja berasal dari penjualan saham, yang kelima, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, yang keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap, yang ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual, dan lain-lain. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal kerja, pertama-tama kita membutuhkan neraca perbandingan. Neraca perbandingan ini akan kita pakai untuk menganalisa perubahan-perubahan dari komponen modal kerja. Komponen yang dimaksud ini adalah komponen aktiva lancar dan komponen kewajiban lancar. Maka dari itu, kelompok mengambil suatu neraca perbandingan dari PT Rey Ibrahim Tbk yang dapat teman-teman lihat di samping ini. PT Rey Ibrahim Tbk neraca perbandingan per 31 Desember 2005 dan 2006 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Dalam jutaan rupiah ini memiliki makna bahwa untuk setiap saldo-saldo pada neraca ini akan kita baca dalam jutaan rupiah atau kita kalikan dengan 1 juta. Misalkan pada aktiva lancar bagian kas tahun 2005 sebesar 250. Itu kita baca sebagai 250 juta rupiah. Kita kalikan 1 juta. Begitu pula dengan tahun 2006, 350 juta rupiah. Kita kalikan dengan 1 juta. Nah, dari neraca perbandingan tadi, kita kemudian dapat mengambil beberapa komponen modal kerja yang terdiri atas aktiva lancar dan kewajiban lancar, yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal kerja. Berikut secara ringkas, kelompok telah menyajikan laporan perubahan modal kerja dari neraca perbandingan tadi, yang tentunya dinyatakan secara dalam jutaan rupiah. Dapat kita lihat komponennya sendiri terdiri atas aktiva lancar berupa kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk kewajiban lancarnya terdiri atas utang bank, utang dagang, dan utang wesel. Sebelum kita masuk lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengingat rumus modal kerja, yakni modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Aktiva lancar di sini menyatakan bahwa apabila ada kenaikan aktiva lancar, itu juga akan menyebabkan kenaikan pada modal kerja. Apabila aktiva lancar mengalami penurunan, itu juga akan menyebabkan penurunan pada modal kerja. Jadi ada korelasi atau hubungan positif, naik-naik, turun dan turun. Berbanding terbalik dengan hutang lancar apabila mengalami peningkatan karena dia diisi sebagai pengurang, justru hal tersebut akan mengurangi modal kerja. Sebaliknya, apabila utang lancar mengalami penurunan, maka hal tersebut justru akan meningkatkan modal kerja. Jadi ada hubungan atau korelasi negatif. Naik, dia justru akan turun, turun justru dia akan menyebabkan kenaikan. Dapat teman-teman lihat di contoh di samping, di tabel, ada komponen kas yang naik dari 250 juta ke 350 juta. Nah, kenaikan tersebut sebesar 100 juta itu menyebabkan kenaikan pula pada modal kerja. Contoh kedua adalah surat berharga, di mana dia mengalami penurunan dari 140 juta ke 50 juta. Penurunan sebesar 90 juta ini juga akan menyebabkan penurunan 90 juta terhadap modal kerja. Jadi sekali lagi ada korelasi positif, naik-naik, turun dan turun. Sedangkan dapat teman-teman lihat pada utang lancar, contohnya utang bank mengalami penurunan dari 550 juta ke 200 juta di tahun 2006. Penurunan sebesar 350 juta ini justru akan menyebabkan kenaikan pada modal kerja sebesar 350 juta. Contoh lain adalah utang dagang. Utang dagang di sini mengalami kenaikan dari 100 juta ke 200 juta. Kenaikan sebesar 100 juta ini justru akan menyebabkan penurunan pada modal kerja.
Nah, dapat teman-teman lihat di tabel modal kerja ada naik dan turun. Ketika teman-teman menjumlahkan hal tersebut, menjumlahkan saldonya, dapat diperoleh bahwa kenaikan modal kerja tersebut naik sebesar 525 juta, turun sebesar 290 juta. Berarti ada kenaikan modal kerja atau perubahan modal kerja yang bertambah sebesar 235 juta. Selisih antara 525 dan 290 juta. Ada pula ilustrasi sumber dan penggunaan modal kerja dalam rangka menghitung kenaikan modal kerja yang dapat teman-teman lihat di samping ini. Jadi dalam perhitungan ini kita akan melihat dari sumber dan penggunaan modal kerja tersebut. Dari sumber modal kerja terbagi atas dua sumber, yakni hasil operasi dan dari penjualan saham. Dari hasil operasi sendiri terdiri atas laba dan penyusutan. Apabila kita melihat ini dalam jutaan rupiah, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Laba sebesar 1 miliar 50 juta, kita tambahkan dengan 500 juta. Mendapatkan hasil 1 miliar 550 juta. Kemudian kita tambahkan dengan penjualan saham sebesar 500 juta. Maka kita akan mendapatkan jumlah modal kerja sebesar 2 miliar 50 juta rupiah. Nah, setelah itu kita melihat dari sisi penggunaan modal kerja. Di sini kita melihat adanya pembelian mesin dan pembayaran utang hipotek. Penggunaan modal kerja tersebut kita tambahkan 1 miliar 250 juta dari pembelian mesin, kita tambahkan dengan pembayaran utang hipotek 550 juta. Mendapatkan hasil penggunaan modal kerja sebesar 1 miliar 840 juta. Setelah itu, dari sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja tersebut, kita kurangkan. Kita akan mendapatkan kenaikan modal kerja sebesar 210 juta. Nah, itulah dia presentasi mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja oleh kelompok 3 semester 4 kelas C5. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.